Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya baik. Coba sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Sudah siap belum untuk belajar? Sudah? Oke. Nah, sekarang buka bukunya halaman pertama. Coba, sudah? Sudah? Oke. Nah, di halaman pertama itu ada apa? Ada gambar apa tuh? Ada gambar keluarga yang sedang makan bersama. Mereka terlihat ya saling menyayangi. Mereka terlihat bahagia. Nah, di bawahnya itu ada teks ya. Kita baca bareng-bareng teksnya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, tadi di dalam teks tersebut ada kata kewajiban dan hak. Jadi pembahasan kita hari ini yaitu mengenai kewajiban dan hak, tentang memberi kalimat saran, terus juga tentang penjumlahan yang sudah diketahui hasilnya, dan menyanyi dengan pola irama sederhana yaitu dengan tepukan tangan. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke halaman selanjutnya. Coba, sudah di halaman 2. Nah, di halaman 2 itu ada gambar. Gambarnya gambar apa sih? Gambar Siti ya. Tadi kan Siti namanya. Gambar Siti yang sedang bermain dengan orang tuanya ya. Sedang ditemani bermain oleh orang tuanya. Nah, di bawahnya itu ada teks tentang kasih sayang di rumah. Oh iya, gambar tadi kan Siti sedang bermain ya. Kalian juga suka deh Kak ditemanin bermain gitu sama orang tua? Suka? Oke, nah berarti kalian tadi apa sudah menerima apa? Hak. Ya, hak itu kan sesuatu yang harus kita terima. Berarti kita menerima nih hak kita, yaitu ditemani bermain oleh orang tua, disayangi oleh orang tua. Berarti kita sudah menerima haknya? Sudah. Kewajibannya dilaksanakan tidak? Apa? Menyayangi keluarga, menyayangi orang tua, menghormati orang tua. Sudah? Suka? Bagus ya. Tetap kita harus tetap menyayangi orang tua kita ya, sampai kapanpun. Oke, kita lanjut aja ke teks yang berikutnya, yaitu tentang kasih sayang di rumah. Nah, di dalam teks tersebut kita baca dulu bareng-bareng ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, di dalam teks tersebut kita disuruh apa? Menyayangi orang tua kita, disuruh apa? Berterima kasih kepada orang tua, dan harus apa? Mendoakan mereka, karena kan mereka juga selalu mendoakan kita. Nah, kita juga berkewajiban untuk mendoakan mereka. Nah, ternyata di dalam kalimat tersebut itu ada kalimat saran. Ada yang tahu tidak kalimat saran itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada?
Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Nah, kalimat saran boleh dibuat atau disampaikan kepada siapa saja dan kapan saja. Dengan catatan, disampaikannya harus secara sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri saran. Nah, kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, terus seharusnya, terus juga ada baiknya, lebih baik, dan semestinya yang diikuti oleh kalimat saran berikutnya. Kita mau menyarankan apa? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih contohnya. Contohnya itu seharusnya Budi membersihkan kamarnya agar selalu terlihat bersih dan rapi. Itu termasuk kalimat saran? Termasuk. Tadi apa? Ada ciri dari kalimat saran itu apa? Ada kata seharusnya. Iya, betul ya. Nah, terus kan tadi juga kalau menyampaikan kalimat saran itu harus secara sopan. Seperti tadi ya, menggunakan bahasa yang sopan. Sebaiknya Budi membersihkan kamarnya agar selalu terlihat bersih dan rapi. Jangan, Budi kamu tuh harus membersihin kamar kamu biar bersih sama rapi. Nah, nggak boleh kayak gitu ya, tetapi harus apa? Harus secara sopan gitu ya. Nah, terus contoh yang kedua, bagaimanapun sibuknya kamu, sebaiknya kamu tetap memperhatikan kesehatanmu. Itu termasuk kalimat saran tidak? Termasuk. Tadi ada apa? Ada kata apa? Ada kata sebaiknya. Itu juga termasuk kalimat saran. Terus kalimat saran yang ketiga, contohnya itu ada baiknya kita belajar untuk mencuci piring sendiri setelah makan agar ibu tidak repot. Itu termasuk kalimat saran tidak? Termasuk ya. Tadi ada apa? Ada kata ada baiknya. Seperti itu, paham ya? Paham. Oke. Nah, di kalimat di teks yang tadi sudah kita baca tentang kasih sayang di rumah, ada kalimat sarannya ternyata. Kalimat sarannya apa coba? Ada yang bisa? Nah, iya betul. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya. Harus. Berarti harus itu menunjukkan kalimat saran. Oh, kita harus melaksanakan kewajiban kita. Terus juga ada apa lagi? Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Harus. Oh, iya, kita ini sebagai anak itu harus menyayangi orang tua kamu. Itu kalimat saran juga. Terus yang selanjutnya, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Harus berterima kasih, berarti kalimat saran. Terus juga apa? Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Mendoakan siapa? Mendoakan orang tua. Itu juga termasuk kalimat saran. Paham? Oke, kalau sudah paham, buka halaman selanjutnya di halaman 4, yaitu tentang hak-hak yang didapat Siti. Nah, Siti itu tidak hanya ternyata mendapatkan hak nih. Nah, berarti ada kalian harus membuat kalimat saran yang menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Siti. Nah, contoh yang pertama, Siti itu mendapatkan hak mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Nah, berarti saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti itu apa? Sayangilah ayah ibumu. Ibu kan gak ada kata seharusnya, gak ada kata sebaiknya. Nah, tapi ada apa? Ada akhiran lah, sayangilah. Nah, itu juga termasuk kalimat saran. Seperti itu, paham? Paham, oke. Yang kedua, contoh yang kedua, Siti itu mendapatkan hak mendapat perawatan ayah ibu. Nah, contoh kalimat saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti laksanakan apa? Rawatlah ayah ibu. Oke, bisa ya. Terus apa? Sebaiknya Siti merawat ayah dan ibunya. Iya, bisa juga ya kalimat saran. Nah, seperti itu, paham? Oke, kalau sudah paham, kalian lanjutkan ya soal yang berikutnya ya, yang mendapat waktu bermain bersama ayah ibu, dapat bercerita kepada ayah ibu, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar, dan mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, kalian coba isi saran yang menunjukkan kewajiban untuk Siti laksanakannya itu seperti apa. Paham? Oke, silakan kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Sudah semua?
Sudah ya, sudah dikumpulkan juga. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 5. Nah, di halaman 5 itu Siti sedang mengamati kalender di rumahnya ternyata. Nah, Siti menghitung dalam 1 tahun itu ternyata ada 365 hari. Nah, Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Dan ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Jadi selama 1 tahun itu, selama 365 hari, Siti itu menggunakan waktunya untuk belajar di sekolah dan belajar di rumah. Jadi ketika libur tuh Siti nggak hanya bermain, tapi juga belajar bersama orang tuanya. Kalian suka gitu nggak? Suka belajar? Suka, bagus. Yang belum, coba ya kalian sempatkan untuk belajar juga. Kan kalian nanti main tuh kan belajar tidak seharian juga ya. Belajar di rumah bisa 1 jam atau 2 jam, oke? Nah, sekarang kita hitung nih, ada pertanyaan. Berapa hari sih Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Tadi kan dalam 1 tahun itu ada berapa? Ada 365. Nah, berarti banyaknya waktu yang digunakan Siti belajar di sekolah itu berapa? Dan waktu yang digunakan Siti belajar di rumah itu berapa? Yang hasilnya nanti harus sesuai dengan jumlah tahun, yaitu 365 hari. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita kerjakan bareng-bareng ya. Nah, itu di situ ada kan contohnya itu 365, yang digunakan Siti untuk belajar di sekolah itu 250, dan yang digunakan Siti untuk belajar di rumah itu sebanyak 115. Bener nggak jumlahnya 365? Coba kita jumlahkan. 250 ditambah 115. Kita jumlahkan bareng-bareng. 0 ditambah 5 berapa? 5. 5 ditambah 1 berapa? 6. 2 ditambah 1, 3. Ternyata betul, jawabannya 365. Nah, sekarang kan yang bawahnya, Ibu kan yang bawahnya belum ada angkanya. Gimana kita cara menjumlahkannya? Nah, itu ya tugasnya, yaitu menentukan jumlah bilangannya berapa yang nanti hasilnya 365. Nah, kan kalau kalian hitung-hitung, berapa sih yang jumlahnya segini, yang harus jumlahnya itu 365, kan susah ya. Nah, jadi caranya yaitu kalian tentukan dulu bilangan pertamanya, bebas ya, kalian mau berapapun. Contohnya kan tadi katanya Siti banyak menggunakan waktunya belajar di sekolah. Nah, berarti untuk hari belajar Siti di sekolah itu lebih banyak. Contohnya itu mau berapa? Contohnya 245. Siti itu mau 245 hari nih belajar di sekolahnya. Berarti untuk belajar di rumahnya berapa hari sih yang jumlahnya nanti 365? Nah, caranya yaitu dengan mengurangi 365 dikurangi tadi berapa? Mau berapa? Mau contohnya 245. 245 hari Siti belajar di sekolah. Nah, kita kurangi dulu nih jumlah yang sudah diketahui dengan jumlah yang bilangan yang kalian tentukan. Nah, 5 dikurangi 5 berapa? 0. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Terus 3 dikurangi 2 berapa? 1. Oh, ternyata sebanyak 120 hari nih Siti belajar di rumahnya. Nah, bener nggak 120 sama 245 hasilnya 360? Kalau kalian masih belum percaya, kalian jumlahkan lagi nih dengan 245-nya. Nah, tadi kan 120 ya jawabannya. Nah, kita jumlahkan lagi dengan 245. Jumlahkan. 0 ditambah 5 berapa? 5. 2 ditambah 4, 6. Terus 1 ditambah 2, 3. Betul, hasilnya 365 hari. Nah, berarti betul ya. Nah, seperti itu. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham, kalian buka halaman selanjutnya, halaman 6. Nah, itu ada jumlah hari ya, jumlah hari belajar Siti di sekolah berapa sama jumlah belajar Siti di rumah
berapa. Nah, kalian tentukan caranya seperti tadi, yaitu dengan mengurangi jumlah yang sudah ditentukan dengan bilangan yang kalian tentukan sendiri. Paham? Paham. Oke, kalian kerjakan ya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita buka ke halaman berikutnya. Itu ada lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Lagu Jika Ibuku Tua Nanti itu menceritakan tentang apa sih? Coba kalian baca dulu liriknya. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan kujaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Oh, ternyata lagu tersebut itu menceritakan tentang apa? Tentang rasa terima kasih kita, tentang kita untuk membalas kasih sayang orang tua. Kan orang tua itu selalu menjaga kita, selalu menyayangi kita sewaktu kecil. Nah, makanya ketika mereka tua nanti, ketika ibu sudah beruban, rambutnya sudah putih, kita harus apa? Harus selalu menjaga ibu kita agar selalu apa? Agar ibu selalu senang, seperti sama yang dilakukan ibu ketika kita kecil. Sampai sekarang kan ya, ibu tuh selalu menjaga kita agar kita tuh selalu senang, selalu bahagia pokoknya. Nah, jadi ketika nanti ibu kita sudah tua, kita sudah besar, nah kalian jangan lupa sama ibu kalian ya, tetapi harus apa? Harus menjaganya agar ibu kita juga selalu senang. Terus juga ketika ayah kita sudah tua, sudah berjalan ya pakai apa? Pakai tongkat ya, sudah bungkuk, kalian harus apa? Harus mau menuntunnya ketika ayah mau pergi ya. Jadi kalian jangan biarin aja, ini mah ayahnya mau pergi udah mah jalannya bongkok ya, udah pakai tongkat, nggak ditemenin kan takut apa? Takut jatuh ya. Nah, jadi kalian harus mau menuntun ayah kalian kalau ayah kalian tuh mau keluar, mau kemana-mana gitu ya. Soalnya kan waktu kita belajar jalan nih, ayah kita juga kan selalu nuntun kita agar kita apa? Tidak jatuh ya, sampai akhirnya kita apa? Lancar kan berjalannya sampai berjalan dengan baik ya, dengan benar. Nah, ada yang bisa nggak menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Ada yang tahu lagunya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita coba dengarkan lagunya bareng-bareng ya. senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan kujaga ibuku agar senang selalu.
tadi lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ternyata seperti itu. Nah, nanti kalian hafalkan lagunya. Nah, di dalam lagu itu ternyata selalu ada yang namanya pola irama lagu. Apa sih yang dimaksud dengan pola irama lagu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nah, jadi pola irama lagu adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat ditentukan oleh ketukan lagu. Ketukan lagu merupakan bunyi yang teratur seperti detak jarum jam. Nah, jarum jam bunyinya gimana? Kan teratur ya? Enggak, kadang ngebut, kadang lambat kan? Tapi apa bunyinya apa? Teratur, tak, 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 seperti itu kan? Nah, sama seperti lagu. Lagu juga mempunyai pola irama lagu, yaitu punya ketukannya yang teratur, punya bunyi panjang pendeknya bunyi. Jadi lagu tuh enak didengarnya seperti yang tadi kan, enak ya bunyinya sama, enggak kadang ngebut kadang lambat, enggak seperti itu, tapi punya pola iramanya. Nah, terus pola irama lagu untuk lagu anak-anak itu biasanya menggunakan pola irama lagu sederhana. Nah, pola irama lagu sederhana ini dapat dilakukan dengan tepukan tangan. Nah, kan banyak tuh lagu anak-anak yang hanya dengan menggunakan tepukan tangan. Tapi apa? Bisa kan tanpa menggunakan musik, tanpa menggunakan nada seperti yang tadi sudah kita dengarkan? Bisa. Nah, jadi tugas kalian untuk minggu depan yaitu kan kalian tadi disuruh apa? Disuruh untuk menghafalkan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, nanti minggu depan kita coba menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti dengan menggunakan pola irama sederhana, yaitu dengan menggunakan tepukan tangan. Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sampai di sini ya pembelajaran kita untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja? Belajar hak dan kewajiban. Kewajiban itu apa? Ya betul, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Nah, selain tadi belajar tentang kewajiban dan hak, kita juga belajar apa? Belajar kalimat saran. Kalimat saran itu apa? Kalimat yang berisi tentang ide, nasihat, atau solusi untuk seseorang yang bisa disampaikan oleh siapa saja dan kapan saja, dengan catatan harus disampaikan secara sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang kita beri saran. Nah, kalimat saran juga biasanya diawali dengan kata apa? Sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya ya. Terus juga tadi kita belajar apa? Belajar penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, biar gampang, itu berapa tambah berapa sih yang hasilnya itu yang sudah ditentukan itu, yang sudah diketahui itu seperti tadi, yaitu dengan mengurangi jumlah atau hasil yang sudah diketahui dengan bilangan yang kalian tentukan. Seperti tadi 365 kalian tentukan mau berapa, contohnya 255, 250 atau berapapun. Nah, nanti kalian kurangi, maka jumlahnya akan diketahui, jumlah bilangan yang selanjutnya, yang mana ketika dijumlahkan itu hasilnya akan sama dengan jumlah atau dengan hasil yang sudah diketahui, seperti itu ya. Terus juga tadi kita terakhir belajar apa? Belajar tentang pola irama lagu. Pola irama lagu itu adalah panjang pendeknya bunyi. Nah, biasanya untuk lagu anak-anak itu menggunakan pola irama lagu apa? Pola irama lagu sederhana, yaitu dengan tepukan tangan. Nah, sekian ya materi atau pembelajaran untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa sebelum pulang. Amin. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai belajarnya. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Karena apa? Karena Allah sudah memberi kita orang tua yang selalu menyayangi kita, selalu menjaga kita, dan kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita ya, dengan ucapan terima kasih, dengan membalas kasih sayang mereka, dengan selalu menjaga mereka, dengan menyempatkan waktu bermain bersama mereka ya, seperti itu. Nah,
Ibu cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.